Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di pertemuan ke-12 ini, kita akan lanjutkan materi computational thinking, khususnya untuk pengenalan algoritma pencarian. Harapannya, nanti setelah kita mengkaji bersama, diskusi bersama terkait dengan materi pada pertemuan kali ini, eh, kalian nanti bisa menjelaskan konsep dan tujuan dari algoritma pencarian. Terus harapannya juga kalian nanti bisa mengenal konsep pencarian menggunakan algoritma yang populer di pencarian itu yaitu linear search yang populer karena kesederhanaannya dan juga binary search yang populer karena kecepatannya. Dan harapannya nanti kalian bisa membandingkan kompleksitas antara algoritma yang linear search ini dengan yang binary search. Baik, searching. Nah, mungkin kalau kita dalam kehidupan keseharian ya, seringkali ada beberapa simbolisasi yang terlihat lebih mencolok daripada yang lainnya. Contohnya misalkan pada sebuah remote ya. Mungkin menjadi pertanyaan, kenapa sih kok tombol power itu berada di posisi paling atas? Selain itu diberi warna yang mencolok ya. Nah, ini pada dasarnya adalah sebuah skenario yang bertujuan menjadi penanda ya sedemikian sehingga nanti kalau pengguna ingin menggunakan tombol utamanya karena yang paling penting adalah tombol power ya dalam sebuah remote itu bisa dengan cepat mencarinya gitu ya. Bahkan dalam kondisi katakan saja ruangan ataupun dalam pencahayaan yang rendah seperti itu. Terus kalau kita lihat antara muka dari sebuah aplikasi, misalkan saja dalam sebuah Microsoft Office PowerPoint gitu ya, itu tombol silang ya, kenapa kita letakkan di atas gitu ya, itu sama juga, karena supaya memudahkan dalam pencarian. Tentu kalau diletakkan agak ke tengah, itu pasti akan relatif lebih sulit untuk dicari. Gitu ya. Bahkan ada juga beberapa simbolisasi yang bisa memvisualisasikan aksi-aksi yang dilakukan gitu ya. Itu juga supaya lebih mudah dicari, supaya lebih mudah dimaknai gitu ya, icon-icon itu. Dan contohnya misalkan untuk mendapatkan huruf itu juga kan eh, kadang-kala kita supaya memudahkan pencarian ya sebuah konten di dalam sebuah paragraf ya mungkin teks tertentu itu biasanya kita berikan penekanan dengan simbol apa, style ditebal tebal. Searching. Jadi bagaimana ya cara mencari buku tertentu misalkan di dalam sekumpulan buku yang sangat banyak. Tentu bukan menjadi hal yang sederhana ya ketika misalkan bukunya tidak disusun secara rapi. Tapi biasanya kalau di perpustakaan itu buku disusun berdasarkan kategori, berdasarkan indeks, mungkin juga judul-judulnya juga disusun dalam kategori yang sama ya. Terus disusun secara alfabet ataupun dari tahun perjarakan dan lain sebagainya. Pada dasarnya itu semua adalah ditujukan untuk memudahkan proses penelusuran. Karena bisa dibilang operasi yang paling sering terjadi pada data itu adalah operasi penelusuran, searching ya. Searching itu adalah kegiatan mencari data yang dibutuhkan. Ya. Beberapa contohnya, misalkan kita bisa dibantu oleh search engine seperti google.com gitu ya. Atau misalkan sebuah repositori khusus penelitian di IPB, ada tuh repositori ipb.ac.id. Jadi kalau ada nanti waktu mengerjakan skripsi, tesis, ataupun disertasinya, butuh studi literatur, itu secara langsung bisa mengunjungi repositori ipb.ac.id. Dan kalau merupakan bagian dari IPB, nanti bisa ya membaca secara full text hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kakak-kakak kelas kalian. Nah, ada juga mungkin search engine lain seperti Yahoo gitu ya, Bing dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai mesin pencarian yang bisa kita gunakan untuk menelusuri informasi yang ada di eh, internet. Hmm. Pada kesempatan kali ini, kalian akan dikenalkan kepada algoritma pencarian. Jadi mencari itu adalah kegiatan menemukan sesuatu ya, bisa berupa benda ya, angka, konsep, nilai ataupun informasi yang biasanya memenuhi kriteria tertentu. Tentu dalam suatu ruang pencarian atau domain pencarian gitu ya. Kalau tadi search engine itu domain pencarian adalah internet.
Algoritma pencarian adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk mencari elemen atau informasi tertentu di dalam satu dataset. Nah, tujuannya tentu adalah nanti menemukan posisi atau ya keberadaan sebuah elemen yang dicari. Karena mencari sesuatu dalam sebuah dataset atau dalam suatu domain pencarian itu belum tentu ada ya datanya. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ketika ada, biasanya nanti kita diberitahukan. Itu posisinya, lokasinya ada di mana. Seperti itu. Jenis algoritma searching ini nanti sebenarnya kalau untuk yang dasar sekali itu bisa menggunakan linear search. Linear search ini bisa kita jalankan baik untuk data yang acak ya, ataupun data yang sudah terurut berdasarkan nilai tertentu. Nah, menariknya ketika data sudah terurut, ada algoritma yang bisa diterapkan dan jauh lebih cepat dibandingkan linear search, yaitu binary search. Nah, lebih lanjut lagi ada nih teknik heap search ya, yang membentuk suatu heap tree. Tapi mungkin ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Yang kita akan bahas lebih lanjut pada kesempatan kali ini hanya ada dua nih. Linear search, yaitu penelusuran secara sekuensial ya, biasanya dilakukan dari depan ke belakang ya sampai ketemu atau sampai dicek semua data yang ternyata nggak ketemu ya. Dan yang kedua adalah binary search, yaitu teknik yang memberikan pendekatan divide ya, divide data. Tapi syaratnya tadi ya, datanya harus terurut. Jadi nanti kita cek dari di tengahnya. Kalau misalkan lebih kecil yang kalau kita cek yang tengahnya itu ternyata lebih besar daripada yang kita cari, maka penelusuran kita akan lanjutkan ke sisi kiri. Karena ingat datanya ketika kita terapkan binary search itu syaratnya adalah sudah terurut. Jadi kalau data terurut, kita cek tengahnya dan ternyata yang tengah masih lebih besar daripada kita, yang kita cari ya, maka pasti secara intuitif ya, logikanya kemungkinan data yang kita cari itu ada di sisi kiri. Nah, jadi nanti bisa kita lihat ya, dengan binary search ini mengecek sekali yang tengah, kalau ketemu langsung kita dapatkan posisinya, tapi kalau nggak ketemu kita bisa mengeliminasi setengah data. Oke, kita bahas dulu secara lebih detail terkait dengan algoritma searching ini. Yang pertama adalah linear search ya. Linear searching ini mencari objek dari domain atau tempat mencari ya, atau sehimpunan objek. Misalkan saja ada n buah ya. Kalau di bawah itu ada berapa tuh? Ada 7 ya, ada 7 objek yang tentunya di sini nanti setiap objek pasti memiliki indeks gitu ya, indeks posisi. Dan linear search ini tekniknya akan dicek dari awal sampai ketemu atau ya sampai akhir belum sampai akhir namun belum ketemu yaitu bisa kita simpulkan ya datanya memang tidak ada gitu ya. Contoh kasusnya misalkan kita ingin mencari nama seseorang dari deretan daftar nama. Kan ada ya eh, ada beberapa baris daftar nama mahasiswa terus kita ingin mencari nama tertentu yaitu kalau menggunakan linear search itu ya kita akan cek dari atas gitu ya sampai ketemu atau ya sampai semua data sudah kita telusuri dan kalau memang tidak diketemukan ya nyatakan sebagai data yang kita cari tidak ada. Atau misalkan yang kita sedang berkunjung ke kebun binatang, di kebun binatang biasanya ada kandang-kandangnya gitu ya. Misalnya kita ingin melihat hewan unta, ya itu bisa tuh kita cek kandang demi kandang ya. Sampai akhirnya kita sampai di kandang unta gitu ya. Dengan catatan memang di kebun binatang tersebut ada unta. Nah, ilustrasinya mungkin kalau yang mencari unta itu dibuat di bawah ini ya. Jadi katakan saja ada 7 kandang ya. Kandang yang paling dekat dengan kita katakan saja kandang singa gitu ya. Terus ada kandang keledai, kandang sapi ya, kandang burung hantu gitu ya. Kandang unta, kandang ayam dan juga kandang gajah. Nah, kalau kita ingin mencari unta, kandang unta ya tentu eh, kita akan lakukan dengan linear search itu dari kandang yang paling depan, gitu ya. Dari kandang yang paling depan, ini bukan untanya, bukan. Kalau bukan ya kita beranjak ke kandang berikutnya. Terus demikian sampai dengan kandang unta. Dengan teknik linear search seperti itu, maka untuk sampai ketemu di kandang unta ya kita harus mengecek ya 5 kandang gitu ya. Nah, kandang singa, kandang keledai, kandang sapi, kandang burung unta, maaf, burung hantu ya, burung hantu sampai dengan kandang unta ditemukan. Nah, inkompleksitasnya katanya ini secara umum adalah
1 plus N dibagi 2 gitu ya. Atau Big ON gitu ya, secara umum. Ini secara rata-rata ya. Mungkin ya ini dari mana caranya kita bisa eh, buka mungkin ya sebuah catatan dulu misalkan ya. Jadi bisa kita lihat ya. Oke, bisa kita lihat nih. Oke, mungkin di atas saja gitu ya. Jadi bisa kita analogikan, misalkan kita punya 7 kandang, ya 7 posisi, katakan saja mulai dari posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6, posisi 7, gitu ya. Mulai dari yang sini yang singa, gitu ya, sampai dengan yang gajah, ya, gajah, sama seperti itu. Nah, ini katanya kompleksitasnya adalah 1 plus N dibagi 2. Nah, karena begini, andaikan saja kita melakukan penelusuran berulang, gitu ya. Kita melakukan penelusuran sampai 7 kali misalnya. Misalkan kita melakukan penelusuran ya, penelusuran searching gitu ya. Searching sampai dengan misalkan saja 7 kali, ya, 7 kali ya. Dan katakan saja ya ini eh, memiliki kesempatan masing-masing satu atau supaya adil katakan saja singa dicari sekali, terus juga keledai sekali, terus sapi sekali dan seterusnya sekali. Maka kalau kita cek yang kita peroleh adalah untuk sampai di singa, untuk mencari singa ya, untuk mencapai mencari singa kita hanya butuh 1 kali penelusuran. Nah, beda halnya ketika kita mencari keledai. Kalau keledai, keledai maka kita butuh 2 kali. Nah, jadi kalau sampai dengan nanti kita cek, misalkan kita mencari gajah, maka itu kita butuhkan 7 kali, gitu ya. Nah, jadi kalau kita totalkan, ya, rekan-rekan semua, aksi ini secara total 7 kali penelusuran, 7 kali searching, gitu ya, 7 kali searching, eh, maka penelusuran yang dilakukan itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sekian, gitu ya, sampai dengan tambah 7 gitu. Nah, kalau ini kita hitung kan rumusnya ada N kali N plus 1 dibagi 2 ya, atau dalam hal ini jumlah bilangan asli yang eh, pertama ya. Jadi kalau ada 7, itu adalah 7 dikali 7 plus 1 dibagi 2. Atau kita peroleh nanti datanya adalah sekitar berapa nih penulisannya? Berarti 28 ya. 7 ya 28. Ini 7 kali searching, 28 penelusuran. Jadi rata-ratanya rata-rata adalah 28 per 7. Ya dalam hal ini adalah sekitar 4 penelusuran gitu ya. Jadi kalau kita punya 7 datanya atau secara umum kalau kita punya hmm, N penelusuran ya, N buah penelusuran, N buah searching, maaf ya. Kalau kita punya N buah misalkan dilakukan ya eh, N kali searching, searching, searching ya, jumlah penelusurannya adalah jumlah penelusurannya adalah tadi ya eh, N dikali N plus 1 gitu ya dibagi 2. Nah, ini jumlah total penelusurannya nih. Kalau rata-ratanya ya rata-rata ya sama dengan ini ya N dikali N plus 1/2 itu ya ini dibagi ya jumlah penelusuran yang sebanyak N. Maka yang kita akan peroleh adalah N plus 1/2. Jadi ini adalah rata-ratanya. Itulah diperoleh N plus 1/2 yang kompleksitas tadi ya atau 1 plus N/2. Nah, tapi kalau kompleksitas biasanya adalah hanya fokus kepada orde terbesar. Karena kalau N plus 1 dan N-nya sangat besar, katakan saja N-nya adalah 1 juta, maka nilai 1 ini menjadi semakin tidak signifikan gitu ya. Sehingga nanti ini bisa kita nyatakan sebagai N, sorry, big O N, big O N. Karena kalau kompleksitas itu biasanya fokus kepada yang terbesar. Ya, logikanya adalah ketika N-nya sangat besar, ya asymptot mendekati tahingga misalnya itu atau sangat besar sekali,
maka si nilai satu ini menjadi tidak lagi signifikan. Jadi demikian ya, linear search itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita cermati, linear search ini kasus terbaiknya adalah ketika data yang kita cari ada di paling depan. Nah, sebaliknya kalau yang terburuk adalah data yang kita cari ternyata ada yang ada di paling belakang atau misalkan tidak ada gitu ya. Karena kita hanya boleh menyatakan bahwa data yang kita cari tidak ada ketika semua sudah kita telusuri. Nah, itu hampir sama ya dengan mencari data yang paling belakang. Misalkan mencari gajah, itu hampir sampai semuanya harus ditelusuri dulu sebanyak 7. Ya, bayangkan kalau kita punya datanya ada sebanyak N, ya terus kita hmm, proses pencariannya tidak ditemukan, gitu, atau yang kita cari ada di paling belakang, ya berarti big O N ya, langkahnya mencapai N kali. Nah, linear searching ini ya tadi disebutkan lagi bahwa pencarian itu dari awal sampai data ditemukan atau hanya berhenti jika data yang eh, oh ya ditemukan gitu ya kalau sebelumnya ya. Kalau sebelumnya sampai ditemukan atau sampai semua data sudah ditelusuri. Nah, cuma memang ketika datanya terurut, ini bisa menjadi lebih awal ya berhentinya. Jadi kita proses langkah penelusurannya bisa jadi lebih sedikit karena kalau datanya sudah terurut, pencarian itu hanya akan kita lakukan sampai ditemukan atau berhenti saja kalau misalkan data yang kita cari itu sudah lebih besar. eh, Maaf, jika data yang sedang kita cek itu sudah lebih besar daripada data yang kita cari. Jadi ilustrasinya adalah mungkin seperti ini ya. Misalkan kita punya data dan datanya sudah terurut 23, 56, 28, 90, 95, hal seperti itu. Nah, misalkan kita targetnya mencari X, yang ingin dicari adalah 70 gitu ya. Maka sebenarnya kalau kita tahu bahwa ini sudah terurut, kita cek data pertama, bukan nih data berikutnya, bukan juga nih data berikutnya pada kesempatan penelusuran yang ketiga, bukan juga, tapi di sini kita dapat informasi bahwa datanya terurut dan data yang sedang kita cek, yang terakhir kita cek ini 78, sudah lebih besar daripada 70. Yang maknanya adalah di sisi kanan 78 harusnya datanya lebih besar lagi dan itu sudah menutup kemungkinan bahwa 70 itu ada. Jadi kita bisa berhenti lebih awal ya, tanpa harus menelusuri sampai tuntas. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi sudah dibahas ya ini secara umum, maka looping ya kita biasanya kalau di list data itu indeksnya dari nol ya. Kalau tadi kan saya nomornya dari satu ya. Nah, jadi bisa aja indeksnya dari nol. Sehingga kalau datanya ada 8, nanti indeksnya itu dari nol sampai 7 saja. Nol, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 8. Maka proses pencarian itu adalah selama apa? Selama indeksnya itu masih ada yang belum kita cek, dan si data yang kita cek ini masih lebih kecil daripada value-nya. Jadi kalau misalkan tadi seperti ini ya, bisa kita bayangkan ini adalah indeks nol, ini indeks satu, ini indeks 2, ini indeks 3, dan ini ada indeks 4. Seperti itu ya. Misalkan yang kita cari adalah si X70 ya, yang dicari. Maka kita akan mulai dari indeks nol. Nah, jadi indeks yang kita cek saat ini adalah indeks nol. Adapun data yang sedang kita cek saat itu, ya, nah, katakan saja datanya. Nah, datanya berarti di situ adalah list data indeks ya, list data dalam hal ini indeks. Jadi elemen keberapa? Nah, kalau di sini ya kita tahu ini adalah indeksnya, ya, yang ini adalah si list data indeksnya, data indeks, ya, indeks. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Jadi bisa dibayangkan list data 0, 23 nilai. List data indeks 1, 56. List data indeksnya 2 adalah 78 dan seterusnya. Maka prosesnya kalau dicari X70, nah ini nih ya batasannya. Selama indeksnya masih lebih kecil daripada len list data, nah untuk len sendiri, len ini adalah menyatakan ukurannya. Jadi kalau kasusnya kayak begini, list data ya, maka yang kita peroleh itu nilainya adalah ada 5, datanya ada 5. Ya, berarti nanti selama indeksnya lebih kecil daripada 5, ya artinya
di rentang yang diperkenankan, rentang yang diperkenankan, nih, ya, di rentang yang diperkenankan, ya, nah, nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, dan list data index masih lebih kecil. Nah, jadi 70, kita cek indeksnya 0, dan indeks 0, kita cek, berarti yang saat itu dicek adalah si data 23. Nah, 23 bukan 70, ya, bukan. Maka kita akan beranjak kepada indeks yang berikutnya, ya. Indeks plus 1. Maka kita cek siapa? 56. Bukan juga, gitu ya. Nah, terus kita, itu X itu tanda bukan artinya ya. Misalkan indeks plus 1 lagi 2. Nah, kita peroleh 78. Tapi agak berbeda nih dengan 23 dan 56. Di sini si list data index si 78 sudah tidak lagi lebih kecil daripada value yang kita cari. Jadi si X yang dicari value ini ya. Hmm, maka terhenti gitu ya. Nah, if index sama dengan line list data atau list data index yang tidak sama dengan value yang dicari, maka yang kita return min satu. Return min satu itu artinya datanya tidak ditemukan. Karena kalau nilai indeks yang valid itu kan harusnya bulat positif ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Ada kasus juga misalkan kita nyari nilai 100 ya. Kalau nilai 100 ya kita harus telusuri semua nih. Ya, semua sampai akhirnya memang tidak diketemukan. Saat itu indeksnya sudah lebih besar sama dengan 5 ya lainnya. Tapi beda halnya misalkan kita cari 78. Kalau 78 pasti ketika indeks 2 itu akan berhenti dari while karena ditemukan list data indeksnya tidak lagi lebih kecil dari value, dan ketika kita cek di sini ya, nah, kita bisa peroleh juga bahwa indeksnya masih di posisi 2 ya, masih tidak lebih besar sama dengan, terus juga list data indeksnya juga sudah bernilai value, jadi juga salah ya, salah or salah ya salah ya. Jadi kita ke bawah, tidak menjalankan return min satu, tapi akan kita return index yang menyatakan dua posisi data 78. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Jadi eh, dengan data yang terurut, linear search bisa kita apa? Kita lebih hemat ya jumlah langkah penelusurannya, bisa kita lebih awal berhenti, utamanya kalau yang kita cari itu adalah data yang nilainya kecil. Tapi kalau data yang besar sekali, bahkan lebih besar daripada data yang ada, ya boleh jadi kita bisa tetap butuh langkah yang banyak ya, sebanyak data yang tersedia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang algoritma yang kedua. Ini adalah algoritma yang lebih efisien, dikenal dengan binary searching. Ya, tujuannya sama, mencari lokasi atau posisi dari objek tertentu dari tempat pencarian, domain pencarian ya. Syaratnya tapi memang binary search ini harus terurut. Jadi kalau binary search ini hanya bisa diterapkan jika datanya sudah terurut. Sama ya, mencari nama, mencari nomor dalam suatu barisan data, ini bisa kita gunakan binary search dengan syarat sudah terurut. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah kita akan mengeceknya dari posisi tengah, ya, posisi tengah. Terus kita bandingkan nilai yang ada di tengah itu dengan data yang dicari. Kalau data yang kita cari itu sama dengan si data tengah, ya, katakan V-nya sama dengan M, maka diketemukan. Selesai dan ditemukan. Berarti posisi tengah itulah posisi dari data yang kita cari. Sebaliknya, jika ternyata tidak sama ya dengan M, nilai yang kita cari tidak sama dengan nilai yang di tengah, ya, median, maka kita cek, oke, kalau tidak sama, lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil, maka proses pencarian akan kita lakukan ke area sebelah kiri. Ya logikanya adalah apa? Logikanya eh, kalau kita tahu datanya sudah terurut, terus kita cek tengahnya, si M, median, ternyata data yang kita cari itu lebih kecil ya daripada median, ya logikanya pasti area data yang kita cari kemungkinan ada di area kiri. Sebaliknya, kalau data yang kita cari lebih besar daripada median, maka pencarian akan dilakukan ke area sebelah kanan. Nah, terus habis itu kita baik langkah 3 ataupun 4,
kita akan kembali ke langkah satu untuk mencari tengah di sisi kiri atau mencari tengah di sisi kanan sesuai dengan kondisi yang kita temui, apakah kondisi 3 atau kondisi 4. Nah, supaya lebih jelas, berikut adalah ilustrasinya ya. Jadi katakan di sini kita punya data nih, datanya ada sebanyak 8, 8 jadi N-nya 8. Maka untuk menentukan posisi tengah itu ya tinggal eh, ini saja ya, kalau misalkan indeksnya dari 0, datanya ada 8, berarti kan dari 0 sampai 7 ya. Berarti 0 tambah 7 dibagi 2. Ya, 0 tambah 7 dibagi 2, dapatnya 3,5. Ya, tapi kan 3,5 itu plot ya. Kalau indeks harus bilangan bulat. Nah, biasanya kita konsistenkan saja, misalkan kita bulatkan ke bawah. Misalkan 0 tambah 7, kenapa indeksnya 7? Karena datanya 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 datanya. Dari 0 sampai N-1 datanya ya, indeksnya. Maka kita akan peroleh titik tengah adalah 0 tambah 7 dibagi 2, bulatkan ke bawah, dapatnya 3. Ya. Jadi posisi tengah kita adalah si 96. Katakan saja yang kita cari adalah 74. Maka bisa kita simpulkan, oh harusnya data yang kita cari itu ada di sisi kiri sini, gitu ya, di sisi kiri sini. Jadi sebenarnya bisa kita fokuskan nanti, difokuskan di 12 sampai 74 saja. Nah, atau caranya batas pencarian kita pindahkan. Kalau sebelumnya itu dari kiri sampai kanan, sekarang dari kiri tetap, karena kita beranjak ke sisi kiri, sampai posisi sebelum tengah ya, mungkin harusnya di sini ya. Sebelah sini biasanya ya. Dan 12 sampai 74. Nah, selanjutnya ya kita cek lagi tengahnya gitu ya. Tapi sepertinya ini yang tengahnya mungkin bisa jadi ya 112 ini kali ya. Jadi dia ketika bergerak ke kiri areanya masih berempat ini. Nah, oke, katakan saja kita dapat kirinya, tengahnya si 56, ternyata lebih besar, maka kita areanya yang sebelah sini, sebelah kanannya. Karena berikutnya tengah untuk yang berempat ini ya 56. Terus dapat ini. Terus habis itu ya akhirnya 74 sama 96, ya tengahnya saya 74 dan ketemu. Jadi saya lagi diceknya dari posisi yang tengah. Sebenarnya kalau kalian mau melihat lebih lanjut ilustrasinya step by step ya, menggunakan ada animasinya juga, ada bisa mengunjungi ini ya, www.csosfca.edu ya untuk visualization proses searching. Nah, kalian bisa mencari data tertentu, menentukan juga jumlah datanya, menentukan nilai-nilai datanya bisa. Baik yang linear search yang di kiri maupun yang di kanan. Jadi contohnya yang kiri ini kita mencari 107 dari data yang ada sejumlah 16 data ini, indeksnya dari 0 sampai 15, maka kita telusuri dari depan. Ya, dari depan. Ya, sampai ketemu berarti sampai 6 langkah ya, dari 0 sampai indeks 5. Nah, tapi kalau yang binary search, ya tekniknya adalah pertama-tama kita cari tengahnya dulu 0 sampai 15 ya. Katakan saya 7,5 berarti tengahnya sih 136 ini. 107 lebih kecil daripada yang 136 yang tengah, maka kita fokus ke sisi kiri ini. Dari 24 sampai 128. Dari indeks 0 sampai indeks 6 gitu ya. Jadi bisa kebayang sebelumnya datanya ada 16, sekarang kita berfokus hanya 7 data ya, hanya 7 data. Karena 136 sudah dicek dan data yang kita cari 107 lebih kecil, kita akan fokus di sisi kirinya seperti itu, sisi kiri ini. Seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi nanti kita cari tengahnya di antara bertujuh ini. Ya, bertujuh ini. Nah, bertujuh ini berarti tengahnya 73 gitu ya. Hmm, yang kita cari lebih besar, kita fokus ke kanan. Tengahnya ini 107 ketemu. Jadi bisa kita bayangkan tadi sebenarnya yang dicek hanya 136, terus 73, terus 107. Akhirnya ditemukan dengan jumlah langkah penelusuran yang lebih sedikit. Karena memang kalau pakai binary search ini, ngecek sekali bisa ngebuang setengah bagian ya. Beda halnya dengan linear search. Kalau linear search kita ngecek sekali dan bukan, yang kita buang hanya data yang dicek itu. Jadi misalkan kita punya datanya ada 100, kalau pakai linear search ngecek data yang pertama, oh bukan nih, berarti kita masih punya PR 99 lagi kandidat. Beda halnya dengan binary search ya. Kalau binary search kita cek, ada datanya 100, kita cek tengahnya, katakan saja data ke 50, ternyata lebih kecil nih. Oh, maka dari posisi 50 sampai 100 kita buang.
Jadi kita bisa berfokus dari data pertama sampai data ke 49. Ngecek sekali, membuang setengah. Nanti habis itu juga setelah 1 sampai 49, ambil tengahnya lagi. Bisa ngebuang setengahnya lagi. Jadi lebih cepat ya. Divide and conquer gitu ya. Nah, tapi ingat, syaratnya adalah untuk bisa melakukan proses binary search harus sudah terurut datanya. Ini ada contoh data terurut gitu ya. Gimana kalau misalkan kita melakukan proses binary search, ya ini bisa saja. Tentunya kita cari tengahnya gitu ya. Misalkan eh, bisa kita lakukan misalkan ya, oh ini oke ya. Nanti boleh nih untuk berlatih mungkin ya. Yang jelas kan ini indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15, ada 15 data itu ya. Oke, mungkin kita ini untuk berlatih saja ya. Ini langsung ke latihan yang di sini. Perhatikan data berikut ya. Ada data sebagai berikut. Ada sebanyak berapa angka-angka yang diperiksa untuk menemukan 67 dengan algoritma linear search. Ini datanya sudah terurut ya. Nah, tapi sebenarnya kalau pakai linear search, datanya tidak terurut juga aman-aman saja sebenarnya ya. Hmm, Tapi kalau kita mencarinya eh, data yang kecil, kita bisa berhenti lebih awal kalau datanya sudah terurut. Nah, 67 kebetulan agak agak besar gitu ya. Dan memang ada sebenarnya data di sini, tapi kalau kita cek ini berapa kali, pasti ngecek lah minus 86, minus 85, minus 81 ya. Ada berapa angka yang diperiksa? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hingga ke langkah ke-13, baru kita bisa temukan data bernilai 67. Bagaimana kalau misalkan menggunakan binary search gitu ya. Nah, dengan catatan misalkan banyak elemen genap di posisi tengah ialah posisi di akhir paruh pertama. Oke, siap. Jadi mungkin ini saya indikan saja ya. Kita coba copy ya. Oke, misalkan seperti ini. Ini ilustrasinya. Perhatikan data berikut ya. Berarti ini indeksnya mulai dari 0, 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10, ya, 11, 12, 13, 14. Oke, 14. Jadi kita punya 15 data sebagai berikut, ya kan? Ya, nah, tuh. Misalkan mencari posisi 67, yang ini nih. Jadi misalkan X-nya target target yang dicari yaitu sebenarnya X adalah 67. Oke. Nah, gimana prosedurnya? Ya tadi ya, kita akan langsung ke posisi tengah. Kalau kita punya, katakan saja ada indeks kiri gitu ya, sama indeks kanan, maka kesempatan awal ini kirinya ada indeks 0, di minus 86 datanya, dan indeks kanannya adalah si 14, yang datanya 98. Maka kita bisa hitung nilai tengahnya, indeks tengah, yaitu adalah kiri tambah kanan bagi 2. Berarti adalah 0 ditambah 14 dibagi 2. Nah, itu yang kita peroleh adalah 7. Berarti tengahnya adalah si posisi 7 ini. Ya, jadi tengahnya adalah posisi data bernilai 7. Bisa kalian bayangkan pada putaran pertama yang kita cek itu adalah ini ya datanya. Nah, jadi yang dicek itu adalah katakan saja ini data ya. Berarti data yang indeksnya 7 yaitu si data bernilai minus 2 ya. Dan ini tidak sama dengan si X ya. Nah, bisa kita lihat X kita 67. Jadi ini langkah satu nih. Langkah satu. Hmm, ya, tidak sama. Nah, dan X lebih besar gitu ya daripada tengah nilai median.
si minus 2. Maka kita akan fokus ke sisi kanan. Kita akan fokus ke sisi kanan. Nah, jadi bisa dibayangkan ini awalnya kiri sini dan ini adalah yang kanan. Nah, maka pada langkah kedua ya, langkah kedua kita akan fokus si kirinya kita pindahkan. Berarti kirinya jadi setelah tengah. Terus gitu ya, kirinya setelah tengah. Hmm, jadi kita fokus ke sini. Dan akhirnya kita bisa hitung T yang berikutnya adalah 8 ya, ditambah 14, 22. Dibagi 2, 11. Maka tengah kita adalah di sini. Yang kita cari 67 ya. Nah, jadi langkah 2 nih, langkah 2 itu langkah kedua yang dicek ya. Hmm, Yang dicek adalah data bernilai 11 titiknya. Sorry, data indeks 11 di 65. Nah, tidak sama dengan X dan X masih lebih besar. Maka langkah ketiga sama kita juga akan fokuskan ke sisi kanan ini ya. Jadi lagi-lagi ke kanan tuh ya. Lagi ke kanan. Mungkin ini ya, bukan saja terus jadinya ya. Oke, ya. Tiganya, langkah tiganya kita akan pindahkan dia ke sebelah tengah kiri di sini. Ya, kita fokus di tiga data ini. Nah, tiga data ini. Kita dapatkan tengahnya tentunya adalah 12 tambah 14, 26 bagi 2, 13. Yes. Jadi yang langkah tiga ini yang dicek adalah di tengahnya, di mediannya adalah 86. Ya. Cuma sekarang X-nya justru lebih kecil daripada median. Nah, berarti ini lanjutkan ke kiri. Nah, kalau yang tadi ini lanjutkan ke kanan. Nah, jadi tadi ini lanjutkan ke kanan. Ya, lanjutkan ke kanan. Kayak gitu. Yes. Gitu ya. Lanjutkan ke kanan. Lanjutkan ke kiri. Nah, kalau lanjutkan ke kiri ya tentu adalah yang kita peroleh lokasikan ya, lokasikan pencariannya itu ya ke sisi sebelum tengah. Yes. Ya. Jadi kanannya bertumpuk di satu titik. Karena kirinya ini ya, yes, sebelum tengah. Sehingga nanti tengahnya juga adalah di situ juga. Di situ juga ya, saya gabung aja lah gitu ya. Kiri, kanan, tengah di indeks 12 semua. Ya, langkah 4, tengahnya adalah 12 juga. 67. 7 dan 67 ini adalah sama dengan X. Ya. Ketemu. Ketemu ya. Ketemu. Kita return 12 sebagai posisi X yang dicari, yaitu 67. Jadi bisa kita lihat eh, apa namanya, bisa kita lihat eh, semua ya, semua semua datanya gitu ya, bisa kita peroleh ya, bisa kita bisa kita lihat, bisa kita peroleh posisi dari si data yang dicari. Posisi 67 itu hasil 12, posisi 12. Oke, mungkin demikian ya. Latihan 2, kita lihat lagi latihan 3. Sebuah pembelian furniture yang menjual kursi anak-anak yang diklaim dapat menahan beban orang dewasa dengan bobot tertentu. Dan jika lewat batas yang ditentukan, maka kursinya ambruk. Ya.
kalau lewat dari bobotnya ambruk. Ya. Ada 21 orang tester dengan berat berbeda dimulai dari 70 gitu bobotnya ya. Dan masing-masing berjarak satu. Nah, tester akan mencoba dibatasi ya tidak lebih dari 4 kali karena keterbatasan kursi. Apakah kalau sampai ambruk-ambruk kan ya rusak ya. Dodo kebetulan lewat memiliki akal mencoba membantu yaitu dengan menggunakan algoritma binary search. Nah, sama nih titik tengahnya adalah yang pada akhir. Kalau misalkan ada 6, ya berarti di posisi 3. Pada zaman pertama kursinya tidak ambruk, terus kedua tidak ambruk, ketiga ambruk, keempat ambruk. Dan keempat ambruk, Dodo ternyata sudah bisa menemukan batasnya. Oke, berapakah bobot maksimal ya yang bisa apa di ditahan oleh kursi tersebut? Mungkin gitu ya kali ya. Oke, menarik juga nih ya. Jadi mungkin boleh nih kita cobakan saja. Dan ini data yang tadi ya. Ya, oke, ini soal berikutnya. Nah, oke, itu yang jelas adalah 21 orang tester. 21 orang tester. Mulai dari 70. Oke, mulai dari 70. Berarti kita akan seperti punya data ya dari 70 sampai 21 orang kemudian ya. Berarti sampai eh, 70 tambah 21 gitu ya. Kurang satu. Oh, sama dengan 90 berarti ya. Nah, karena kalau misalkan datanya 2 orang, kalau 2 orang berarti 70 tambah 2, 72 kurang satu. Ya betul kan? Hanya 70 dan 71. Nah ini kalau datanya ada 21 orang berarti 70 tambah satu dikurang satu. Berarti di sini kita punya ya 70 gitu ya. 71 gitu ya. 72 dan seterusnya. Terusnya sini ya 88, 89, 90 lah. Ini mulai dari data yang ke 0 ya atau mungkin boleh juga sih sebenarnya kalau ini hanya mencacah dari satu ke yang kedua sampai data orang yang ke 21 yang ke 21 ya di sini katakan saja 4 kali 4 kali penelusuran dan pertama adalah ambruk eh ambruk ya eh hmm, search pertama pokoknya tidak ambruk berarti tidak ya tidak tidak ambruk, kedua tidak ambruk, ketiga ambruk, keempat ambruk. Oh, tidak ambruk, begitu kan ya. Nah, ini kan berarti coba satu, coba dua, coba tiga, coba empat. Oke, pertama-tama ini pengecekan pertama. Ini bisa kita bayangkan tempat pencariannya nih ada 21 data ya, ada 21 data. Ya, pertama dicoba tengahnya tidak ambruk. Tengah yang pertama itu berarti si mediannya ya, tengahnya ya, tengahnya adalah 1 tambah 21 22 data ke-11 ya kan data ke 11 itu adalah 80 ya kan 70 tambah 11 kurang satu ya nilainya 80 tidak ambruk oh berarti X yang kita cari itu masih lebih kecil daripada 80 nah, karena tidak ambruk gitu ya berarti X lebih kecil dari 80 lanjut lanjut ke kiri gitu ya. Lanjut ke kiri, nanti domain pencarian kita itu bukan lagi dari 1 sampai 21, tapi dari 1 sampai dengan 11 aja. Gitu, dari 1 sampai 11. Ya, ternyata kalau 1 sampai 11 tengahnya berapa? 1 tambah 11 12 bagi 2 ya berarti tengahnya adalah 6. 1 tambah 11 bagi 2. Nah, kalau data 6 berarti 70 tambah 6 kurang satu isi 75. 75, ya kan? Ternyata tidak ambruk, oh, berarti masih lebih kecil X juga.
Lagi-lagi ini lanjut ke kiri lagi. Lanjut ke kiri lagi. Ya, yaitu berfokus dari data satu sampai dengan sebelum tengah sampai 5. Gitu. Nah, akhirnya kita cek lagi di sini, ya kan? Cek lagi di sini, ya kan? Nah, tidak ambruk gitu kan ya. 75, oke, kita lanjut aja. Nah, tidak kalau ini ambruk nih. Tengahnya dulu berapa? Tengahnya antara 1 sampai dengan 5, ya 3 ya. Nah, T sama dengan 3. T sama dengan 3, ya kan? T3 ini berarti adalah berapa? 70, benar nggak ini ya? Tidak ambruk 80. Lanjut ke kiri 1 sampai dengan 11. Tidak ambruk 6, 7, 5. Udah apa? T sama dengan 3 ambruk nih. Oh berarti kalau 3 itu kan berarti berapa tuh? 70 tambah 3 kurang 1, 72 ya. Lebih kecil daripada X. Berarti X lebih besar nih ya. Lanjut ke kanan. Nah, kalau ke kanan kita akan fokus yang dipindahin sisi itunya ya. Jadi berarti 4 sampai dengan 5. Di sini ternyata ambruk lagi nih. Nah, tengahnya 4 sampai dengan 5 kan si 4 ya. Saya sampai dengan 4 ya. Ambruk, wah, berarti X lebih besar daripada eh, 73 ya. 70, eh 73 ya. Eh, sebentar, sebentar. Kok kayaknya salah ya saya. Tidak ambruk harusnya lanjut ke kanan ya. Astagfirullahaladzim. X, tidak ambruk. Tidak ambruk. Tidak ambruk. Berarti kuat kan ya? Iya, berarti harusnya betul kan? Lanjut ke kiri ya. Betul sih. Ya, tidak ambruk. Kalau ambruk, kalau tidak ambruk, sih harusnya kan iya, Pak. Lanjut ke kiri ya. Tidak ambruk lagi. Oke, ambruk T sama dengan 3. Kalau ambruk berarti, bentar ya, logikanya dulu ya. Kalau ambruk berarti da- yang kita cari itu lebih kecil ya. Kursi ambruk lebih kecil. Harusnya ke kiri ya. Kalau tidak ambruk, oh salah. Oke, maaf ya. Kayaknya nih kalau tidak ambruk harusnya ke kanan ya. Tidak ambruk berarti kan masih kuat ya. Tidak ambruk berarti masih kuat. Berarti harusnya X-nya lebih besar gitu ya. Lanjut ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti kita fokus dari 12 sampai 21 ya. Mohon maaf, 21. Oke, 12 sampai 21. Nah, ternyata tidak ambruk lagi nih. Nah, 12 tambah 21 kan berapa tuh? 20, 33. 33, 33 dibagi 2 ya. 33 dibagi 2, 15. Eh, 16. 17 ya. 17 nih. Maaf nih. Berarti 86 ya. Maaf. 86 juga ternyata tidak ambruk. Berarti X bisa lebih besar.
lanjut ke kanan, gitu ya. Satu sampai, oke, lanjut ke kanan lagi berarti kita fokus dari posisi coba 12 tambah 21 33, 33, 16, 17, oke betul. Berarti 18 sampai 21 ya, sampai 21. Oke, 18 sampai dengan 21, eh, berapa tuh tengahnya? 18 tambah 21 adalah 39 ya, 39 ke 20 ya. Eh, ya, 18, 19, 19, sorry. 19 ya. Ya, itu berarti 88 ya. Ternyata X-nya lebih kecil karena ambruk kan. Lanjut ke kiri baru nih. Ke kiri. Oke. Ke kiri berarti kita akan fokus di data berapa tuh? 18 sama 18 ya. Fokus di 18 aja ya. Menggunakan 18. Oh, ya, ternyata ya itu si data 18. 18 atau 87. Ternyata ambruk lagi. Eh, Di X lebih kecil. Ya, yaitu ya 86 ini. Oke ya, mohon maaf ya, tadi agak keliru ya. Jadi kalau misalkan kita nyari eh, bobot kursi ini, ya si X yang bisa ditahan, ketika dia tidak ambruk, ya berarti X-nya masih lebih besar. Oh, lanjut ke kanan, lebih besar daripada tengah. Ya, tengahnya itu 80. Tengah antara 70 sama 90 adalah 80. Ke kanan, berarti kita akan fokus 12 sampai dengan 1. Artinya 81 sampai 90. Ya, sini tuh ya, kalau mau disebutin ya 81 sampai dengan 90 gitu ya. Nah, ternyata tengahnya tuh siapa sih 86 ya. 86 juga ternyata masih kuat ya, berarti masih ke kanan lagi. Maka kita akan fokus di sini mulai dari 87 ya sampai dengan 90. Itu tuh datanya ya. Terus ketika 19 nih T-nya ya kan. Nah, 88 lebih dari X. Nah, tengahnya 87 dengan 90 ya, 18, 21 indeksnya. Ini nilainya. Jadi ini indeksnya yang ini. Ini IDX-nya. IDX-nya. Ini nilai datanya. Nilai datanya. Maka di sini kita akan fokus di selanjutnya si 87 dengan 87 gitu ya. Ternyata ambruk juga. Jadi S kecil yaitu 86 ya di bawah. Karena disimpulkan dia ketemu gitu ya. Ini pasti harus direntang 86 ya, dinilai 86. Oke, mungkin seperti itu ya jawabannya ya yang ini ya. Oke, dan selanjutnya kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi mungkin ada latihan keempat nih. Nah, seutas kabel serat optik gitu kan ya, memiliki panjang 256 meter. Dan kita boleh nih latihan 4 ya kan. 4. Seutas kabel serat optik memiliki panjang 256 meter dengan kerusakan di dalamnya tepat di satu titik. Posisi kerusakan titik tidak diketahui secara pasti, sehingga kabel tersebut dipotong-potong dengan cara sebagai berikut. Kabel dipotong di tengah menjadi dua bagian sama panjang. Lalu setiap bagian diperiksa. Bagian yang baik disimpan untuk disambung kembali. Jadi kalau misalkan ada 256 kita bagi dua, yang kiri 128, yang kanan 128, tinggal cek aja ujung-ujungnya nih. Misalkan ada apa istilahnya? Hmm,
transmitter ya, kemudian sama receiver. Kalau misalkan connect titik A, titik B masih connect, berarti ini kabelnya bagus. Tapi kalau misalkan kita cek ini sebuah kabel kiri kanannya nggak bagus, nggak nyambung gitu ya, berarti itu ada kerusakan. Jadi bisa kita bayangkan ada 256 ya. Kalau kita bagi dua, 128, 128, karena ada yang rusak pasti salah satu sisinya ada yang tidak jalan, ada potongan kabel yang tidak jalan. Ya, yang 128 yang jalan kita simpan, 128 yang kita nggak jalan ini kita bagi dua lagi, jadi 64 64 gitu ya. Jadi kita bagi menjadi dua bagian sama panjang, lalu setiap bagian diperiksa. Ya. Bagian yang baik disimpan untuk nanti disambung kembali, sementara bagian yang rusak dipotong kembali ya, jika potongan sudah terlalu kecil nggak dibuang. Potongan kabel yang baik dapat disambung kembali jika panjangnya lebih besar daripada 5 meter. Oke, jadi kalau udah 5 meter nggak boleh dibagi dua lagi, ya. Kurang dari jika panjangnya lebih besar sama 5 meter. Oke, ini hanya berarti harus udah 5 meter ya, itu ya titik jadinya. Terus kabel yang telah disambung tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per meter. Asumsikan bahwa biaya penyambung dapat diabaikan, ya gratis ya. Tidak ada pengurangan panjang yang signifikan setelah proses penyambungan. Berapa harga jualnya? Ini kan logikanya adalah berarti kalau kita punya 256 gitu ya. Ini nanti akan jadi 128 ya plus 128 itu kan ya. Pasti katakan saja yang ini yang bagus. Kan ini bagus, ini yang rusak, ini yang rusak gitu ya. Maka lebih lanjut nanti yang rusak ini nih, yang rusak ini yang akan kita bagi dua ya. Nah, bagi dua lagi menjadi apa nih? 64 tambah 64. Kita periksa, periksa lagi ya. Nah, katakan saja yang ini yang bagus nih, gitu ya. Yang ini yang kurang bagus. Nah, seperti itu, maka nanti ini akan kita lanjutkan lagi, gitu ya. Kita akan bagi lagi yang ini nih, ya. Yang ini akan menjadi katakanlah 32 tambah 32. Bayang ya kira-kira ya. Nah, jadi nanti selalu ada yang kualitasnya masih baik, ada yang sudah ada titik yang rusaknya itu. Jadi bisa kita bayangkan eh, kalau misalkan kita punya ini gini kali ya ilustrasinya. Jadi misalkan kita punya kabel gitu ya panjangnya 256 gitu ya. Kalau katakan kan rusaknya nggak tahu di mana ya. Rusaknya ternyata di sini nih rusaknya. Misalkan rusaknya di sini, tebelin kali ya. Misalkan rusaknya di sini nih, kita nggak tahu posisinya. Nah, tapi caranya adalah kita bagi aja, bagi dua, gitu ya. Pasti ini kondisi yang oke, ya. Ini pasti kondisi yang tidak oke nih, ya. Yang tidak oke, gitu, ya. Terus nanti ini misalkan kita bagi dua lagi, kita bagi dua lagi, bagi dua, pasti nanti ini yang oke, ini yang tidak oke, gitu, tidak oke, gitu ya. Terus misalkan ternyata pas dibagi dua, bagi duanya harus sama panjang gitu ya. Ternyata kebetulan dibagi duanya yang ini eh, dapatnya di sini deh katakan ya. Di sini deh. Oke, di sini ya berarti masih ini lagi-lagi ini yang oke, yang ini yang tidak oke ya. Ini tidak oke nih. Tidak oke. Itu ya, tidak oke. Terus ini kita bagi dua lagi, bagi dua tengahnya ini ya pasti nanti yang ini yang oke sisi kanannya gitu. Nah, jadi kita akan mengisolasi si titik yang rusak gitu ya sampai cukup pendek dan akhirnya tidak bisa dibagi dua lagi yang tadi lebih kecil dari 5 ya. Oke, jadi bisa kita bayangkan berapa harga jual maksimum dari kabel-kabel tersebut. Ya, jadi pasti kita tahu dari 256 itu nanti akan kita bagi menjadi 128 gitu ya. Yang bagus bisa menabung yang bagus 128 terus juga bisa menabung 64 yang bagus ya. 64 yang rusak kita bagi dua lagi nanti ada 32 yang bagus ya. 32 yang bagus itu juga kita bagi dua ada 16 yang bagus, 16 yang rusak, 16 rusak kita bagi dua lagi menjadi 8 yang bagus dan 8 yang rusak. Tapi masalahnya kalau 8 ini kita bagi dua lagi, kan nanti jadi 4 4 ya. Ya, yang ini udah tidak bagi dua lagi nih. Yang ini ada rusaknya. Ya, kalau dibagi dua lagi, kalau dibagi dua lagi, jadi
4 plus 4. Masalahnya kalaupun bisa 4 plus 4, ini nggak bisa disambung nih. Katakan yang bagus. Katakan yang 4 yang ini bagus. Yang kiri. Nggak bisa disambung sini. Oh, berarti jawabannya adalah yang ini ya. Yang bisa dikebong adalah 8. Berarti yang bagus dan bisa disambung adalah 256 kurang 8. Yaitu 248 ya. Dikali 10.000. Dikali 10.000. Berarti kita bisa punya 2.480.000 gitu ya per meter. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, bisa disampaikan. Tip ya grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.